Halo Sobat Investamin, emas memang sudah menjadi pilihan perhiasan yang terkenal sejak zaman dulu. Tapi tahukah kamu, ada beragam jenis emas sebagai pilihan investasi? Apa saja kira-kira? Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dukung channel kami untuk terus berbagi ilmu. Jenis emas apa yang baik untuk dijadikan investasi? Apakah itu perhiasan, emas batangan non-logam mulia, atau logam mulia? Mari kita bahas satu persatu. Perhiasan. Emas perhiasan adalah emas yang berbentuk perhiasan seperti kalung, cincin, anting, gelang, dan lain sebagainya. Umumnya, emas perhiasan yang beredar di Indonesia berkadar 70% sampai dengan 92%. Jadi, kadarnya tidak semurni logam mulia yang kadarnya 99,99%. Apa artinya? Jika suatu perhiasan berkadar 70%, artinya kandungan emas yang ada di dalam perhiasan tersebut adalah 70%. Sedangkan sisanya 30% merupakan kandungan logam lainnya seperti tembaga dan perak. Emas batangan non-logam mulia adalah emas batangan yang kandungan emasnya berkisar 99,0% sampai dengan 99,5% dan tidak ada standarisasi. Emas ini tidak dapat disebut sebagai logam mulia karena kadarnya tidak mencapai 99,99%. Emas batangan jenis ini biasanya dimurnikan oleh pedagang-pedagang tradisional non-pabrikan. Umumnya digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan perhiasan dan ada pula yang membeli emas jenis ini sebagai simpanan atau investasi. Konsumen emas jenis ini biasanya berada di kota-kota kecil di mana sulit mendapatkan logam mulia. Ada beberapa istilah atau sebutan untuk emas batangan non-logam mulia ini, antara lain leburan, cucian, all-how, kualitas nomor 2, lantakan, dan lain-lain. Logam mulia. Logam mulia adalah jenis emas dengan kadar tertinggi, yaitu 99,99%. Sesuai dengan namanya, logam mulia, maka logam ini tidak akan berubah baik warna, tampilan fisik, kemurniannya, dan lain-lain. Logam mulia umumnya lebih mudah diperjualbelikan. Jadi, disarankan bila kita hendak membeli emas untuk tujuan investasi, maka pilihlah logam mulia. Di Indonesia, terdapat beberapa produsen logam mulia. Namun, yang banyak dikenal dan digemari masyarakat adalah logam mulia produksi PT Antam Tbk. PT Antam Tbk adalah salah satu BUMN yang tergabung dalam holding BUMN Pertambangan Inalum. Di masyarakat sendiri, logam mulia produk PT Antam ini banyak dikenal dengan beberapa istilah. Di antaranya, logam mulia Antam, LM Antam, emas batangan Antam, emas Antam, dan lain-lain. Saat ini, di Indonesia, hanya logam mulia produk Antam yang telah memperoleh sertifikasi LBMA atau London Bullion Market Association. Pengertian sederhananya adalah logam mulia produk Antam ini telah diakui secara dunia atau global. Tidaklah mudah untuk mendapatkan sertifikasi LBMA, di antaranya standarisasi kadar yang harus konsisten pada tingkat kemurnian 99,99%. Memiliki tambang sendiri atau mining, dapat melakukan pemurnian sendiri atau refinery, dan minimal tingkat produksi dalam setahunnya. Jadi, tidaklah berlebihan jika di Indonesia saat ini banyak konsumen lebih memilih logam mulia produk Antam daripada produk lainnya. Logam mulia Antam sangat direkomendasikan sebagai tujuan investasi Anda. Jadi, mana pilihan logam mulia emas favoritmu?
Share di kolom komentar ya. Nantikan episode Investamin lainnya. Salam investasi.